Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang mata pelajaran fikih yang seharusnya jadwalnya kemarin ya, karena ada suatu hal maka baru bisa upload hari ini. Baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk mapel fikih kelas 4 kita akan membahas tentang yang bab pertama, yaitu tentang khitan. Nah, ini untuk materi khitan ini terutama bagi anak laki-laki ya. Nah, nanti akan kita bahas semuanya di sini. Baik, kita masuk ke pengertian dulu yang pertama. Nah, pengertian khitan ini ada dua, secara bahasa maupun secara istilah. Nah, secara bahasa khitan itu artinya memotong, ya, yaitu memotong kuluf. Nah, kuluf itu apa? Kuluf itu adalah ujung atau pangkal kulit pada kemaluan anak laki-laki. Nah, kemudian secara istilah, jadi secara istilah ini adalah memotong ujung kulit kelamin pada anak laki-laki dengan tujuan untuk membersihkan kotoran yang menempel pada kulit tersebut. Nah, karena ketika anak-anak membuang hadas ya, ketika anak-anak pipis berhadas, maka di situ kalau belum khitan maka bersucinya itu belum sempurna. Maka untuk menyempurnakan ibadah nanti anak-anak harus melaksanakan khitan. Ini terutama bagi anak laki-laki. Baik, kemudian sejarah khitan itu sendiri bagaimana? Nah, sejarah khitan itu dimulai sejak siapa anak-anak? Sejarah khitan ini dimulai disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Beliau melakukan khitan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan syariat untuk khitan, Nabi Ibrahim alaihissalam ini berusia 80 tahun. Sedangkan Nabi Ismail saat itu berusia 13 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Ishak alaihi salam. Ini keduanya adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam ya anak-anak. Dan Nabi Ishak ini pada saat dikhitan itu berusia 7 tahun. Nah, syariat ini kemudian diteruskan sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka kita sebagai seorang laki-laki harus mengikuti syariat atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, ini menurut sejarah ini ada dua versi anak-anak. Nah, menurut satu riwayat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikhitan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya ini ya. Nah, ini oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ketika Nabi Muhammad lahir itu sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi sudah suci. Begitu ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan hukum melaksanakan khitan. Nah, ini hukum melaksanakan khitan ya anak-anak. Yang pertama bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki melaksanakan khitan itu hukumnya wajib. Nah,
Kenapa wajib? Nah ini, karena bagi laki-laki yang belum melaksanakan khitan, berarti ujung kelaminnya atau khuluf itu masih sering terkena najis. Maka kalau belum khitan, ibadahnya belum sah. Nah, kemudian bagi perempuan ini melaksanakan khitan, ini hukumnya tidak wajib. Nah, kemudian anak-anak, untuk pelaksanaan khitan itu sendiri, bagaimana pelaksanaan khitan? Nah, kapan waktu yang baik untuk melaksanakan khitan? Ini. Nah, ketika anak mendekati masa akil balik, yaitu pada saat usia 7 sampai 10 tahun. Nah, ini untuk antara kelas 2 sampai dengan kelas 4 ya anak-anak. Nah, ini lebih baik untuk segera melaksanakan khitan bagi anak-anak, terutama anak-anak yang putra nih, yang belum khitan ya, agar ibadahmu menjadi syah, maka harus melaksanakan khitan. Nah, kemudian khitan itu sebaiknya dilakukan sebelum memasuki masa balik anak-anak. Kenapa? Nah, agar ketika si anak atau kalian sudah mencapai masa akil balik. Masa akil balik itu kapan? Ya ini ya, usia 7 sampai 10 tahun ini. Ya ini masa akil balik. Nah, dan telah mengerti hukum agama, maka ia sudah dalam keadaan dikhitan. Nah, kemudian ketika usia 7 sampai 10 tahun ini, kalian akan menjadi seorang mukallaf. Mukallaf itu apa? Nah, beda dengan mu'allaf ya. Ini mukallaf. Nah, mukallaf itu artinya orang yang sudah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan syariat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan syariat-syariat Islam ya. Kalau yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, nah ini harus sekarang sudah wajib. Nah, wajib itu apa? Apabila ditinggalkan mendapat dosa. Nah, kalau laki-laki ini seorang mukallafnya ketika sudah dikhitan. Bagaimana kalau anak perempuan? Nah, anak perempuan itu ketika sudah mendapatkan haid. Nah, nanti akan dibahas di kelas 5 ya, anak-anak, untuk tentang haid. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi pelaksanaannya bagaimana? Sekarang kita ke manfaat khitan. Manfaat khitan, baik, yang pertama mewujudkan kebersihan dan kesucian badan ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, karena suci baik badan, pakaian, tempat itu merupakan syarat sahnya sholat ya anak-anak. Kemudian kedua, terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit kelamin. Nah, karena di kuluf ya tadi pangkal kemaluan itu kan masih tertutup. Nah, maka bisa menjadi sarang kuman untuk kalau tidak disunat. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan membersihkan najis ketika buang air kecil atau ketika pipis ya anak-anak. Itu maka lebih mudah untuk membersihkannya. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kesempurnaan kesucian sebagai syarat sahnya sholat. Ya tadi ya dijelaskan di sini bahwa untuk melaksanakan sholat itu syarat sahnya adalah suci. Nah, di sini ya, untuk memenuhi kesempurnaan kesucian sebagai syarat sahnya sholat. Maka ketika anak-anak belum melaksanakan khitan, maka sholatnya belum dianggap sah. Nah, demikian anak-anak untuk materi fikih, untuk pelajaran bab 1 tentang khitan. Ya, silahkan dipelajari dulu. Nah, nanti bukunya menyusul. Demikian anak-anak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.